Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 Politik Hukum Pidana akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana atau dalam istilah lain bisa disebut criminal liability. Sebelum masuk pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Rifida Mayanti. Saya Imelda Rekso. Saya Muhammad Sudirman. Saya Putri Setianingsih. Dan saya Tuharis Ahmad Dulu. Terdapat 3 pilar penting. Yang pertama, tidak pidana. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga, pidana. Yang dimana kelompok kami akan membahas di poin nomor 2, yaitu pertanggungjawaban pidana. Dan di pertanggungjawaban pidana ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama itu ada kesalahan, yang kedua pertanggungjawaban pidana, yang ketiga kelalaian. Nah, kira-kira teman-teman penasaran nggak sih dari poin-poin tersebut tuh apa sih penjelasannya? Nah, untuk mengetahui penjelasannya, mari kita saksikan penjelasannya. Nama saya Putri Setianingsih. Terkait materi pertanggungjawaban pidana, saya di sini akan mengemukakan pendapat dari salah satu ahli, yaitu bernama Anton Gerard van Hammel. Beliau mengemukakan pendapatnya tentang pertanggungjawaban pidana yang mana isinya yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri. Artinya, pendapat beliau ini menegaskan bahwasannya bukan hanya perbuatannya saja, tetapi memahami akibatnya dari perbuatan yang dilakukannya sendiri. Dari perbuatannya ini, pertanggungjawaban pidana ini berarti berkaitan atau berhubungan dengan subjek delik, yaitu subjek delik pidana. Nah, beliau juga mengemukakan pendapatnya lagi yang isinya mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Kita garis bawahi dari kalimat menginsyafi. Artinya menginsyafi ini, dia itu bisa menyadarkan dirinya sendiri. Dari perbuatan yang dilakukannya ini, dia itu mampu menyadarkan bahwa hal yang dilakukannya ini harus bisa menginsyafi diri dia untuk dapat melakukan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan. Pendapat dari Van Hammel yang ketiga, yaitu mampu menentukan kehendak. Artinya, perbuatannya diri sendiri ini tidak karena orang lain. Maksudnya, mampu menentukan kehendak itu, dia itu melakukan perbuatannya bukan karena perintah dari orang lain, tapi karena kehendak diri dia sendiri. Kehendak diri dia untuk melakukan tindak pidana ini. Dan dia seharusnya, karena kehendak dia sendiri ini, mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dia lakukan. Selanjutnya, saya akan mengemukakan pendapat dari Simons. Beliau itu menyampaikan keadaan psikis orang yang melakukan tindak pidana. Artinya, keadaan psikis ini berkaitan dengan mens rea. Mens rea itu apa sih? Mens rea itu sikap batin dari si pelaku tindak pidana. Sikap batin. Kalimat sikap batin ini kita garis bawahi. Artinya, sikap batin itu berkaitan dengan sikap kolbu. Kolbu itu yaitu hati, state of mind. Artinya, pelaku tindak pidana yang identik dengan unsur kesalahan, kesengajaan, dan kealpaan. Pendapat Simons ini menghubungkan antara pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan. Kalimat menghubungkan. Ketika pelaku tindak pidana, dia melakukan kesalahan tindak pidana, dia itu bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang ia lakukan. Dari 3 pendapat ahli Anton Gerard van Hammel dengan Simons, salah satu profesor yang bernama Profesor Eddy menyimpulkan dari kedua pendapat ahli dan 3 serta 1 pendapat yang mereka kemukakan, yaitu kesalahan dalam pengertian hukum adalah pertanggungjawaban. Nah, kesimpulan ini sangat menarik. Kesalahan dalam pengertian hukum adalah pertanggungjawaban. Artinya, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang seharusnya dia mampu mempertanggungjawabkan. Ketika dia melakukan kesalahan,
maka dia harus mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Kesimpulan ini artinya dia itu melakukan kesalahan, dia juga harus bertanggungjawabkan kesalahan yang ia lakukan. Baik, nama saya Muhammad Sudirman Agusti. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana. Baik, di mana saya di sini akan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Unsur-unsurnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada unsur subjektif, yang kedua itu ada unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana itu. Unsur ini kayak meliputi kelakuan atau perbuatan manusia itu sendiri. Kayak misalnya membunuh, itu terdapat pada pasal 336 KUHP. Yang selanjutnya yaitu menganiaya, itu terdapat pada pasal 351 KUHP. Nah, di dalam unsur subjektif itu akibat dari syaratnya mutlak dari delik itu sendiri. Kesalahan dalam konteks doktrinal ada 2 poin, yaitu sengaja, dengan kata lain disebut dolus. Di mana kesengajaan itu merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Misalkan beberapa contoh, ada pasal, kita nyari pasal ya teman-teman. Di sini ada pasal 362. Di dalam pasal 362 mengatakan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, kemudian ada di pasal 378 teman-teman. Teman-teman bisa buka pasal 378. Di sini berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Contoh lainnya ada di pasal 263. Jadi teman-teman bisa buka pasal 263 KUHP ya. Di sini yang berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, teman-teman, jadi itu contoh kesengajaan atau yang kita sebut dolus ya di dalam konteks doktrinal. Saya Imelda Rexos. Di sini saya ingin menjelaskan apa arti pengertian culpa. Culpa yaitu orang tersebut dalam mewujudkan tindak pidana atau tidak mampu atau kurang melihat ke depan dan kurang berhati-hati. Pada pasal 359 KUHP yang berbunyi, barang siapa karena kelalaian atau menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Saya Fisri Damayanti akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kelalaian atau culpa. Kelalaian atau kealpaan ini kemudian dibagi menjadi kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak disadari. Nah, dalam kelalaian yang disadari, pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat perbuatannya, namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi. Sementara itu, dalam kelalaian atau kealpaan yang tidak disadari, pelaku tidak akan membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat dan perbuatannya, padahal seharusnya ia dapat menduganya. Terdapat 3 unsur dalam degradasi kesalahan, yaitu yang pertama, kesengajaan sebagai maksud, yang kedua, kesengajaan dengan kesadaran kepastian, dan yang ketiga, kesengajaan dengan kemungkinan sekali terjadi dengan syarat dolus eventualis atau kesengajaan berwarna. Keterangannya yaitu, pelaku mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya, pelaku yakin akibat yang dimaksud tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang dimaksud. Jadi,
Kesengajaan dan lalai merupakan bagian dari asas kesalahan dalam hukum pidana yang menunjukkan hubungan batin antara niat dan perbuatan pelaku. Baik, nama saya Zulkaris Arman Efrinduro. Di sini saya akan meneruskan untuk menjelaskan materi pembahasan kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelalaian atau culpa. Degradasi unsur kelalaian. Pertama, kealpaan yang berat atau culpa lata, kealpaan yang disadari. Kedua, kealpaan yang ringan atau culpa levis, artinya kealpaan yang tidak disadari. Keterangan 1. Kekurang waspadaan jika pelaku dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat dan berusaha untuk mencegah supaya tidak terjadi. 2. Hasil perkiraan membandingkan tindakan pelaku dengan orang lain yang segolongan atau orang lain yang terpandai. Pelaku tidak dapat memperkirakan akibat yang timbul, tetapi menurut perhitungan umum dapat membayangkan.